Oke, selamat sore untuk kakak cantik yang sudah di depan ini. Mau nanya, kakaknya udah siap? Siap. Oke, kelihatannya sudah sangat siap sekali. Untuk kakaknya langsung aja, pertama kita kenalan dulu. Aku minta buat perkenalkan diri dulu dari kakaknya, silakan. Kenalin, aku Mita Erlina, mahasiswa semester 5 jurusan TIKAB dari Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Oke, aku panggil Kak Mita aja ya, biar akrab gitu. Oke. Untuk Kak Mita, aku mau nanya, untuk sekarang kesibukannya apa aja yang dijalani? Kesibukan saat ini sedang kuliah menempuh semester 5 dan juga organisasi. Oke, kuliah menempuh semester 5 dan juga organisasi. Kalau boleh tahu, di kampus ikut organisasi apa saja? Di kampus ikut Badan Eksekutif Mahasiswa. Di kampus ikut BEM ya, Iya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari Kak Mita sendiri, boleh tahu dong motivasi atau alasan kakak mengikuti organisasi tersebut itu apa? Alasan ikut BEM awalnya itu coba-coba, karena dari SMP sampai SMA itu belum pernah ikut organisasi. Jadi ketika kuliah ada mendengar bahasa organisasi mahasiswa, kelihatannya keren nih namanya, jadinya coba-coba dulu untuk ikut. Ternyata waktu diikutin jadi seru gitu. Awalnya coba-coba, nyaman akhirnya. Iya. Oke. Untuk Kak Mita sendiri, ada nggak pengalaman yang paling berkesan di hati kakak, di benak kakak pada saat mengikuti organisasi tersebut? Untuk pengalaman yang paling berkesan tentunya pengalaman ketika pertama kali, karena first impression itu kan penting banget ya. Jadi ketika bareng di organisasi pertama kali gabung itu diberikan kepercayaan menjadi tangan kanan dulu namanya, tangan kanan dari sebuah SI bersama dengan partner yang luar biasa saat itu, dimana itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan karena jujur saya tidak pernah ikut organisasi dari sebelum-sebelumnya, kemudian berkecimpung di organisasi dan diberikan kepercayaan yang begitu besar, itu menjadi tantangan yang sangat wah harus diselesaikan ini gitu. Tapi berbekal dari pengalaman yang tidak ada, jadinya banyak nanya-nanya kepada senior-seniornya gitu. Tapi untungnya ketika saat itu kakak-kakak tingkatnya pada baik-baik semua mau ngajarin, jadi itu pengalaman yang sangat berkesan sih. Kak Mita, apa ada perubahan yang kakak rasakan setelah mengikuti organisasi tersebut? Untuk perubahannya banyak sekali. Yang pertama itu tentunya dari mindset atau pola pikir. Karena sebelumnya tidak pernah ikut organisasi, jadi lebih kepada diri sendiri. Kemudian ketika bergabung di organisasi, banyak sekali hal-hal yang membuat pola pikir saya itu perlahan-perlahan itu berubah. Jadi karena ikut organisasi, ketemu banyak orang, jadinya lebih mementingkan gimana sih kebersamaan itu untuk di mindset juga, dan juga kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi di organisasi itu secara tidak langsung merubah pribadi kita dari Mita menjadi apapun nanti di organisasinya itu. Jadi organisasi menurut saya sangat berpengaruh besar terhadap perubahan-perubahan diri, terutama di social life juga sih. Oke, jadi cukup banyak ya perubahan baik yang dirasakan oleh Kak Mita setelah mengikuti organisasi. Oke Kak Mita, setiap orang pasti punya prinsip atau moto hidup yang emang dia pegang untuk menjalani hidupnya. Kalau dari Kak Mita sendiri, apa sih prinsip atau moto hidup yang Kak Mita pegang sampai saat ini selama Kak Mita menjalani kehidupan kakak? Untuk perjalanan moto hidup itu ada ceritanya. Jadi dari dulu kurang tahu apa namanya moto hidup, jadi hidup itu mengikuti alur saja. Tapi ternyata dengan prinsip yang seperti itu agak susah, karena di kehidupan itu kan terus berkembang. Jadinya ada satu kalimat yang sangat tertarik dan aku sangat suka banget sama kalimat itu, yaitu everything has its own time. Jadi semuanya itu punya masanya sendiri. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, karena semuanya itu sudah ada masanya di nanti kayak gitu. Dan untuk mencapai masa itu atau untuk mewujudkan hal itu, aku selalu menerapkan prinsip pikiran, habis itu kemauan, dan juga kepercayaan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita kan akan memikirkan dulu nih, kita pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini. Setelah itu
naik level ke kemauan. Mau nggak kita ngejalanin apa yang kita pikirin itu. Setelah itu, setelah 2 tahap tersebut selesai, tinggal terakhir. Ketika dalam prosesnya, percaya nggak kalian kalau apa yang dipikirkan itu bisa terwujud. Itu sih yang membuat saya ingin mencoba semuanya. Oke, keren banget ya prinsip hidup dari Kak Mita itu sendiri. Tadi Kak Mita kan ikut organisasi BEM ya di kampus. Pasti di BEM bekerja sama dengan banyak orang dan ada partnernya sendiri. Dari Kak Mita sendiri, tanggapan Kak Mita terhadap partner kakak yang ada di BEM untuk saat ini itu seperti apa? Tanggapan terhadap partner. Jadi untuk partner sendiri itu sangat beruntung karena diberikan kesempatan untuk bekerja dengan banyak orang. Dari sana bisa mendapat pengalaman bahwa bagaimana sih kita memposisikan diri, bagaimana mengerti keadaan, dan bagaimana bekerja sama dengan orang ini. Kemudian tanggapan tersendirinya, suka duka pasti dijalani, ada suka dukanya ketika berpartner dengan banyak orang. Tapi hal penting yang perlu dipetiknya adalah partner itu bukan musibah, tergantung bagaimana kita menanggapinya, seperti itu. Dan sejauh ini partner yang dipercayakan kepada saya itu keren-keren, luar biasa, karena dari mereka punya ciri khas sendiri yang menjadi tambahan wawasan buat saya juga. Dan sering juga cerita-cerita kayak gitu. Jadi bisalah menyelesaikan dengan keadaan, tidak selalu ingin menang sendiri. Itu sih yang paling senang dengan berpartner dengan orang yang ikut organisasi. Oke, jadi diajak kerjasama juga enak, diajak berdiskusi juga enak banget ya Kak Mita ya. Oke Kak Mita, selama kakak mengikuti organisasi BEM, pasti ada suka dukanya kan, kayak yang kakak sebutin tadi. Boleh dong suka duka kakak selama mengikuti organisasi tersebut dijelaskan. Oke. Untuk sukanya, kita bahas suka dulu ya, karena namanya manusia pasti ingin senangnya dulu. Jadi kalau untuk sukanya banyak sekali, dari awal ikut BEM sampai dengan detik ini. Sukanya itu adalah yang pertama, kita akan terus bertemu dengan orang baru. Jadi dengan ketemu bersama orang baru itu banyak hal yang kita dapat, karena sering kali kita berbeda latar belakang kehidupan, sehingga ilmu-ilmu tentang social life itu kita dapetin banget. Kemudian yang kedua, sukanya dengan ikut organisasi, mindset atau pola pikir kita itu akan berubah secara tidak langsung. Entah itu ke arah yang baik atau yang buruk, tergantung perspektif atau pandangan dari seseorang. Kemudian sukanya juga di organisasi itu kebersamaannya sangat tinggi, dan kita tuh dituntut untuk bagaimana sih menjadi manusia yang berkehidupan sosial dan tapi tetap terstruktur. Itu sukanya. Dan sukanya juga adalah kita memiliki tujuan yang sama sehingga kita akan bergerak bersama-sama gitu. Kemudian untuk dukanya, duka seperti yang kita ketahui bersama, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi dukanya itu adalah menjelang akhir kepemerintahan, karena kita harus berpisah dengan orang-orang yang sudah akrab dengan kita. Mereka melanjutkan kehidupannya dan kita pun akan melanjutkan kehidupan kita gitu. Jadi dukanya di sana, karena ibaratnya kita udah keluarga nih di sini, tapi ternyata situasi dan kondisi berkata lain kayak gitu. Oke, jadi dukanya itu di perpisahan itu ya nanti ya, sulit banget gitu. Pote. Oh iya Kak Mita, Kak Mita pasti tahu kan anak muda sekarang pasti menggunakan sosial media, terutama Instagram. Pasti Kak Mita punya Instagram. Boleh username-nya kita? Boleh. Jangan lupa follow Instagram @mitaerlina di Instagram. Setelah itu kalian bisa spam like, nanti akan aku follow back dan juga spam like. Terima kasih, I love you. Oke, jadi untuk Instagramnya Mita Erlina, jangan lupa di follow. Oh iya Kak Mita, dari yang aku lihat di Instagram kakak, dari postingannya tuh di sini dari aku sendiri bisa menyimpulkan bahwa Kak Mita itu sangat senang mengabadikan momen-momen yang ada dalam hidup Kak Mita itu sendiri ya. Jadi Kak Mita senang banget membagikan kayak kegiatan kakak biar orang-orang tahu gitu saya sedang ini gitu, sangat senang gitulah mengabadikan momen-momen kakak. Benar sekali. Untuk Kak Mita pasti punya warna yang paling kakak senengin. Aku pengen tahu juga alasan warna itu kenapa kak bisa senang. Jadi untuk warna-warna yang aku senengin itu ada banyak, tapi the most-nya adalah warna hijau sebenarnya. Karena hijau itu terlihat sejuk, dan hijau itu pembawa keberuntungan, sama hijau itu
ketika cek di kalender kelahiran sih ternyata harusnya hijau gitu. Jadi mulai mencintai warna hijau. Cuman suka juga sama warna hitam. Jadi kalau warna hitam itu terkesan lebih hitam. Oke, warna hijau dan warna hitam. Iya. Oke. Untuk Kak Mita, aku mau nanya dong, makanan dan minuman terfavorit Kak Mita tuh apa? Makanan terfavorit, jadi berkembang lagi. Jadi makanan terfavorit aku sampai saat ini, mungkin teman-teman bisa coba juga, itu ada martabak. Martabak isi acar, masih anget, gratis, itu enak banget. Paket komplit. Untuk minumannya sampai saat ini yang menjadi winner adalah es jeruk, tapi yang manis. Kalau yang pahit, pahit rasanya. Oke, jadi untuk makanan favoritnya itu sendiri martabak dan minumannya es jeruk yang manis. Oke, kombinasi yang sangat luar biasa ya, makanan dan minuman favorit Kak Mita. Iya, dan ada juga dagangnya kalau mau belanja itu ada di Tukar Pekerisan. Itu biasa di gerobak, dia jualannya sore-sore. Boleh banget kalau untuk teman-teman yang lapar, pengen ke sana, kita membantu support UMKM lokal. Oke, ini tuh teman-teman di Jalan Tukar Pekerisan ya, mau belanja martabaknya itu. Nanti kalau nggak tahu tokonya, nanti sama aku ke sana, kita belanja bareng-bareng. Oke, Kak Mita siap menemani kalian untuk membeli martabak. Oke Kak Mita, pertanyaan terakhir dari aku, ada nggak pesan atau kesan untuk teman-teman penonton? Pesan dan kesan pertama mungkin pesannya dulu ya. Untuk teman-teman semua, jangan takut mencoba, karena ketika kita tidak mencoba, kita tidak tahu resultnya seperti apa. Jangan terlalu overthinking, karena overthinking itu hanya membunuh kita. Jadi jangan takut untuk mencoba, seperti yang kalimat aku sudah sampaikan tadi, everything has its own time. Jadi tenang aja, semua ada masanya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke, buat teman-teman penonton itu pesan dari Kak Mita untuk kalian semua, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal apa saja yang ada dalam hidup kalian. Buat Kak Mita, sekian itu aja pertanyaannya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah menyempatkan hadir hari ini dan menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Untuk Kak Mita juga, semangat ya kuliahnya, menjalankan organisasinya, dan semangat juga menjalankan rintangan-rintangan hidup kakak. Terima kasih. Terima kasih.